Saudara-saudari yang saya kasih dalam Kristus, hari ini tobat ketiga akan dilakukan untuk saudara-saudari pilihan, saudara-saudari ketiduan kita yang sedang mempersiapkan diri untuk menerima sakramen inisiasi dan pembaptisan, komuni pertama dan krisma pada malam Paskah. Tetapi saudara-saudari, tobat ketiga ini bukan hanya untuk mereka, karena bagi kita juga yang sudah dibaptis mungkin begitu lama, kita tetap memerlukan kuasa Tuhan untuk membangkitkan kita, menghidupkan kita, bukan karena kematian fisikal, tetapi karena kematian rohani yang selalu berlaku dalam diri kita, orang-orang yang lemah ini. Saudara-saudari, sebentar tadi kita mendengar bagaimana Yesus menegaskan bahwa Dia adalah kebangkitan dan Dia boleh membangkitkan orang mati. Dan Dia telah membuktikan itu dengan membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari dalam kubur dan sudah berbau. Tapi apabila Yesus bertindak, maka Lazarus hidup balik. Ini satu perkara yang mungkin susah sekali bagi kita untuk memahami. Tapi itulah kenyataan, saudara-saudari. Dan bagi kita tentang kematian, memang kalau kita mengatakan tentang kematian, yang selalu kita ingat ialah kematian fisikal. Setiap kita ini akan menghadapi kematian. Nah, selalu saya katakan tidak ada sesiapa di dunia ini akan hidup terus sampai bertanduk, sampai berekor mungkin. Kita akan menghadapi kematian. Dan memang saudara-saudari, kita tidak suka berbicara tentang kematian, karena kematian itu menakutkan. Kita tidak tahu kemana kita pergi apabila sudah kita mati. Baguslah kalau kita bersama Tuhan, ya. Tetapi kalau palis-palis orang bilang tidak bersama Tuhan, terus kita menderita di neraka, bagaimana? Tetapi saudara-saudari, apapun, kita tetap akan menghadapi kematian fisikal. Yang penting, saudara-saudari, bagi kita pengikut-pengikut Yesus, seperti mana ditegaskannya, kalau kita percaya kepada Dia, kita ada harapan. Walaupun kita mati dalam dosa, kita tetap diselamatkan oleh Yesus. Itu sebab dalam masa tobat dan pantang ini, Tuhan mengingatkan kita pentingnya kita mengambil sikap tobat dan bertobat, sikap bertobat, mengaku, menerima bahwa kita orang-orang berdosa dan memerlukan kuasa Tuhan untuk membangkitkan kita dari kematian, bukan saja di akhirat, tetapi dalam hidup kita sehari-hari. Dan inilah message yang penting. Di akhirat itu, saudara-saudari, memang itu kita harap kita bersama Tuhan. Tetapi kalau kita tidak ada persiapan dalam hidup kita sehari-hari untuk mau dibangkitkan Yesus, maka di akhirat itu belum tahu. Sebab saudara-saudari, gereja mengingatkan kita, ambillah dan tanamlah budaya dan sikap tobat pada diri kita. Karena dalam hidup kita sehari-hari, kita boleh mati. Mati karena patukan dosa, kuasa dosa. Minggu lalu, bagi saudara-saudari yang
mengikuti misa kedua itu, atau kalau kita membaca Injil hari Minggu yang lalu, di sana kita mendengar firman Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan, saya akan ditinggikan, dan setiap orang yang melihat kepada Dia dan percaya akan selamat. Seperti umat Israel, umat pilihan Allah. Kalau kita baca dalam kitab Ulangan bab 21 itu, mereka memberontak terhadap Allah. Allah mengutus, mengirim ular, banyak ular, dan mematuk mereka. Ada yang mati, tetapi Allah memerintahkan Musa supaya membina atau membina ular tembaga dan menggantungkan ular tembaga itu, supaya setiap orang yang dipatuk ular, apabila melihat kepada ular tembaga itu, mereka hidup kembali. Dan ini saudara-saudari sangat simbolik bagi kita dalam hidup kita sehari-hari. Memang banyak kali kita boleh mati karena kuasa dosa yang ada pada kita. Mungkin itu ego kita, kesombongan kita. Kita tidak mau menerima bahwa kita ini orang lemah. Semuanya saya yang baik, semuanya saya yang betul. Dan di samping itu dosa-dosa yang lain itu banyak sekali dalam dunia kita ini yang boleh mematuk kita, menjadikan kita orang-orang yang mungkin secara fisikal berjalan, melihat, bercakap, tetapi secara rohani sudah mati. Bagaimana kita dapat hidup kembali? Kita perlu memandang dan percaya kepada Yesus. Dan itulah sebab saudara-saudari, kalau kita mengakui bahwa kita orang-orang yang memerlukan belas kasihan Tuhan, maka perlulah kita mengambil sikap datang kepada Tuhan, menyembah Dia, datang kepada Tuhan melalui perayaan Ekaristi, datang kepada Tuhan memandang kepada Dia melalui saat teduh, melalui adorasi. Kalau bagi saya, saudara-saudari, setiap kali saya datang ke adorasi, memandang kepada Yesus yang sungguh-sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus itu, saya selalu teringat pesan Yesus bahwa setiap orang yang memandang kepada Dia dan percaya kepadanya akan diselamatkan. Walaupun kita sudah dipatuk oleh dosa, berbagai dosa membantu kita, mungkin kita sudah mati secara rohani, tetapi kalau kita tetap memandang kepada Yesus, percaya kepada Dia, kita diselamatkan. Jadi inilah message bagi kamu, para katechumen, para pilihan. Sesudah nanti dibaptis, jangan pikir bahwa perjalanan iman kamu semua baik. Tidak. Kamu tetap manusia, kamu tetap darah dan daging, dan kamu tetap akan dipatuk oleh bisa-bisa dosa. Tetapi jangan putus asa. Jangan bilang alang-alang berdosa, terus berdosa. Selalulah ingat pesan Yesus, pandang kepada Dia, datang kepada Dia, percaya kepada Dia. Dia akan dapat menghidupkan kita kembali. Dan itulah proses perjalanan iman bagi kita. Jatuh bangun, jatuh bangun. Jangan jatuh dan tidur terus. Ada orang seperti itu. Kalau saya sudah jatuh alang-alang teruslah. Tidak. Tuhan mau kita kalau jatuh bangun. Dia dapat membangunkan kita, membangkitkan kita dari kematian karena kuasa dosa. Jadi inilah saudara-saudari satu harapan bagi kita semua yang sudah dibaptis begitu lama, tetapi memerlukan kesadaran. Dan bagi saudara-saudari yang akan dibaptis, jangan lupa setiap kali kita jatuh, Tuhan ada untuk membangkitkan kita.